Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh majelis taklim Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Kita masih melanjutkan surat Al-Fatihah sebagai awal pembahasan dari tafsir Al-Iqlim. Kemarin kita berbicara tentang ihdinas siratal mustaqim. Bacaan ini adalah bacaan yang kita ulang-ulang ketika kita melaksanakan sholat. Tetapi konsekuensinya ketika kita minta petunjuk kepada Allah, konsekuensinya harus didasari dengan ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Sehingga kemarin sudah saya paparkan, saya jelaskan tentang 3 potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita ini, tentunya perlu kita respon. Karena ketiga potensi yang ada pada diri kita itu, kalau kita syukuri dari 3 potensi ini, insya Allah manusia menjadi manusia paripurna. Artinya apa? Artinya manusia menjadi manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang memberikan manfaat kepada diri, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada temannya, dan kepada di mana saja berada. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada yang lain. Maka dari itu marilah kita lanjutkan surat Al-Fatihah, surat yang terakhir. Surat yang terakhir dari surat Al-Fatihah yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim
jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Permohonan kita kepada Allah agar diri kita ini diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang berupa siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, dari golongan minan nabiyyin, siddiqin, wassuhada, wassolihin, wa hasuna alaihim rafiqa. Kita memohon kepada Allah agar diri kita ini diberi oleh Allah, digolongkan oleh Allah. Tetapi syaratnya kita ini harus patuh dan tunduk kepada Allah. Kalau diri kita ini tunduk dan patuh kepada Allah, atiullah wa atiur rasul. Bagaimana kita tahu taat kepada Allah ini? Apa yang diperintah dilaksanakan. Napa ingkang dipun perintah kita lampahi. Napa ingkang dipun larang dening Allah kita tinggalkan secara mudawamah. Jadi kita berusaha seoptimal mungkin bagaimana caranya kita menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kita sudah tahu sholat itu baik, sholat berjamaah itu baik, sudah tahu. Tapi kenapa kok tidak dilakukan? Kita sudah tahu bahwa sholatul lail itu memberikan satu keberkahan yang sangat luar biasa. Tapi kenapa kok kita males-malesan? Kita sudah tahu bahwa membaca Al-Quran akan mendapatkan satu ilmu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ngerti nek maca Quran iku iman ditambah. Tapi kok males. Ngerti nek sholat sunnah rawatib memberikan satu keberkahan yang banyak, tapi kok kadang-kadang males. Ngerti nek sedekah, as-sedekah lebih baik.
Sedekah itu menolak bala. Ngerti kita tahu, tapi kenapa enggak mau? Baik sedekah yang berupa bacaan-bacaan kalimat thayyibah maupun sedekah yang berupa finansial. Oh, aku sedekah ngenteni sugih. Ya gak sugih-sugih. Sampeyan wah iki masjid butuh bangunan, butuh uang. Duwe nang omah ono 1 juta, tak luno kabeh. Wani kan? Emang perhitungan katanya rezeki itu dari Allah. Iki omah ono duit 10 juta. Tak cukupe 5 juta untuk bangunan, sing 5 juta untuk persediaan. Bagi orang yang punya keimanan pasti dilakukan. Angel enggak? Angel nopo berat? Berat apa angel? Iku nduduno iman kita cithek. Dikene ceramah teko ndi, teko Jakarta, teko macam-macam, pancet ae. Tidak ada beban. Itu karena kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Teorinya kan unfik. Teorinya anfik, terus sekali lagi berinfaklah. Unfik, apa yang kamu lakukan itu akan mendapatkan keberkahan, akan diganti oleh Allah, diganti 7 sampai 70 kali lipat sampai 700. Tapi bukan percaya. Nah, ini membutuhkan evaluasi, membutuhkan renungan. Katanya beriman kepada Al-Quran, ya loh? Katanya beriman kepada Al-Quran, tetapi amal perbuatannya kok tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini salah satu contoh supaya kita itu digolongkan dari golongan para nabi, para sholihin, digolongkan para syuhada, digolongkan orang-orang sholihin, minas syuhada was-siddiqin. Itu harus berjuang. Tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya ikhtiar zahir dan batin, boten saged. Memang agama ini butuh perjuangan. Sedekah ngenteni sugih, ya gak sedekah kok sugih. Padahal ketika kita sedekah, Allah akan membuka rezeki. Ya kan? Ketika manusia mendahulukan Allah, maka orang yang mendahulukan Allah pada satu saat, maka orang itu akan dijauhkan Allah. Hadirin jamaah pengajian majelis taklim subuh di Masjid Baitur Rahim rahimahullah.
Orang-orang yang kau beri bukan orang-orang yang kau murkai, dan bukan orang-orang yang tersesat dari minal Yahudi wan Nasrani. Orang Yahudi ini cerdas, diuji oleh Allah punya pikiran yang cemerlang. Tapi ketika dia sudah punya pemikiran yang cemerlang, maka dia tidak mau melakukan. Ketika dia sudah tahu ini benar dan ini tidak benar, maka itu sudah tidak berlaku. Tidak dilakukan pengetahuannya itu, tidak dipraktekkan pengetahuannya itu, hanya sekedar informasi. Nah, dilakoni. Ayat ini adalah ayat menyindir orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga orang-orang Islam, orang-orang yang mempunyai perbuatan seperti Yahudi dan Nasrani. Kadang-kadang seseorang itu kalau sudah tahu informasi itu hanya sekedar informasi, mulai dari awal tadi sudah saya jelaskan, ngerti nek ngaji itu barokahnya tinggi, ngerti nek sodako itu barokahnya tinggi, tapi kenapa kok tidak dilakukan? Kalau kita tahu tentang informasi, kalau kita tahu tentang ilmu pengetahuan, tentang hikmah dan lain sebagainya, kalau kita sudah tahu, kenapa kok kadang melakoni? Sing salah sopo? Yang salah adalah dirinya sendiri. Jangan sampai kita itu mempunyai satu perbuatan, amalan-amalan yang sesuai dengan amalan-amalan orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sudah tahu, kita praktekkan. Kalau ini baik, kita lakukan. Ini tidak baik, tidak lakukan. Ngerti nek ngerasani itu dosa. Tapi kenapa kok tidak bisa menghilangkan ini? Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini kita dilatih, mulai dari terbit fajar, waktu subuh ini sampai terbenamnya matahari maghrib, dilatih ojo jawabon lisanmu. Jagalah penglihatanmu, jagalah pendengaranmu, jagalah tanganmu, jagalah perutmu, jagalah pintu depan dan pintu belakang. Artinya apa? Artinya kita menjaga baik secara zahir maupun secara batin, jangan sampai kita itu berbuat tidak benar. Joko menang, mulai dari subuh ini sampai maghrib dilatih. Latihan ini tidak main-main, dilatih selama 1 bulan, digembleng, dimasukkan dalam satu forum. Dimasukkan dalam forum apa? Ya forum supaya menjadi manusia baik.
boleh dilakukan di dalam bulan Ramadan, ada yang sunnah, ada yang wajib. Itu dilatih, kita dilatih oleh Allah tidak main-main selama 1 bulan. Makanya pelatihan kita selama 1 bulan ini tidak hanya sekedar rutinitas. Berapa kali kita melakukan puasa? Kalau sekarang kita usianya katakanlah 50 tahun, diambil 15 tahun, berarti 35 kali kita puasa. Iku nek umure 50. Nek umure 60 berarti selama 45 kali poso. Padahal teorinya secara konsep Islam, kalau orang itu sudah puasa sesuai dengan teorinya, konsepnya pasti menjadi manusia yang berubah. Tapi kok dipacet ae, sing biasa ngrasani yo ngrasani, biasa adu domba ya adu domba, sing biasa ngene yo ngene ae pancet ae. Siapa yang keliru? Diri kita sendiri. Makanya kita digembleng di dalam bulan suci Ramadan ini bukan main-main. Masuk dalam bulan suci Ramadan, tanggal 1 Syawal kita mendapatkan yang nama sertifikat. Sertifikatnya itu namanya muttaqi. Sertifikat kita itu namanya muttaqin. Muttaqin itu adalah manusia paripurna. Itu bisa kita dapatkan kalau kita ini optimal. Ramadan diisi dengan yang manfaat. Ramadan diisi dengan sesuatu yang barokah. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Belum tentu nanti pada tahun berikutnya kita bertemu Ramadan, belum tentu. Buktinya apa? Oh, konco-koncoku wis ana sing mati. Subuh jamaah bareng saiki kamu. Itu sebagai satu tanda bahwa jenengan kula jenengan ini diberi kesempatan menjadi manusia paripurna. Makanya harus bersyukur. Bentuk syukurnya bagaimana? Kita upayakan. Diisi dengan sesuatu yang manfaat, diisi dengan sesuatu yang barokah. Jangan sampai di dalam surat Al-Fatihah, surat yang terakhir tadi dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kita mempunyai perilaku seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Dijawab amin. Jawaban amin itu tidak hanya sekedar ya Allah kabulkan ya Allah aistajib lakum. Tidak. Jawaban amin itu harus disertai dengan ikhtiar zahir dan ikhtiar batin secara mudawamah. Kalau tidak ada perjuangan secara zahir dan batin, tidak mungkin kita bisa berubah. Tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang baik kalau hanya sekedar tidak melakukan informasi-informasi yang dijabarkan itu hanya sekedar ditumpuk. Hanya sekedar informasi, hanya sekedar pengetahuan, tidak diaplikasikan. Sing biasa ngrasani patut ngrasani, sing biasa adu domba tetap adu domba, sing biasa ngrepeni wong tetap ngrepeni wong. Jangan sampai punya penyakit seperti itu. Kalau punya penyakit seperti itu, tobat. Ngerti tobat?
Tobat iku bali sing ati punggung durung mati. Nek mati membawa amal-amalan yang kurang baik, pasti orang yang seperti itu tidak bisa mencapai satu derajat yang baik, pasti mendapatkan sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka materi surat Al-Fatihah alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita lanjutkan pada hari Senin, kita mulai surat Al-Baqarah. Rabbi fa'alna bi-barakatihi wa dinal husna bi qurbatihi wa hamidana fi tariqatihi wa mu'afatihi bil fitani. Rabbi fa'alna bi-barakatihi wa dinal husna bi qurbatihi wa hamidana Amen.